Selamat pagi, mami-mami cantik. Balik lagi sama Teh Niza di sini. Apa kabarnya, mami-mami cantik semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teh Niza kali ini mau cerita atau berbagi gitu ya, berbagi pengalaman gimana sih caranya anak-anak Teh Niza bisa lolos jalur SNBP seleksi masuk universitas negeri gitu ya. Sebelumnya mungkin mami-mami semuanya harus perlu tahu ya kalau seleksi universitas negeri itu ada 3. Jadi melalui SNBP, SNBT, dan jalur mandiri. Nah, apa sih itu SNBP? Jadi SNBP itu adalah seleksi masuk berdasarkan prestasi. Kemudian SMBT itu seleksi masuk berdasarkan tes. Mungkin mami-mami ingat ya, kalau zaman kita dulu mungkin namanya UMPTN mungkin ya, kalau mami-mami masih ingat semuanya. Nah, kalau yang satunya lagi tuh yang jalur terakhir adalah jalur mandiri. Nanti Teh akan jelaskan apa sih perbedaannya SMBP, SMBT, dan seleksi masuk lewat jalur mandiri. Sebelumnya juga Teh mau infokan juga kalau semuanya ini juga harus dibarengi gitu ya, bukan hanya melalui usaha tapi juga tentunya melalui ikhtiar dan doa gitu ya. Jadi harus balance semuanya. Nah, kebetulan anak yang pertama itu adalah Kak Caca. Kak Caca lolos masuk ITB itu lewat SNBP tahun 2024. Kemudian ada Sawa itu anakku yang kedua itu lolos SNBP tahun ini, awal tahun ini masuk ke HI Unpad ya, Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Nah, gimana sih caranya bisa lolos gitu ya? Danisa mau kasih pengalaman gitu ya, mungkin bisa dijadikan pembelajaran dan beberapa strategi gitu ya, dan tips juga untuk mami-mami semuanya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah kalau mau ikut jalur SNBP berdasarkan prestasi, pastikan anak-anak mami-mami semuanya itu masuk ke siswa eligible. Nah, apa sih itu siswa eligible? Jadi siswa eligible itu adalah kuota 20% dari setiap sekolah untuk siswa-siswanya yang nilainya berprestasi. Jadi nilai itu akan diakumulasikan dari kelas 2 sampai kelas 3 semester tengah ya. Itu akan diakumulasikan yang dihitung nilai rata-ratanya menjadi satu nilai begitu ya. Nah, itu tuh namanya nilai Sidanira gitu ya, namanya tuh nilai Sidanira. Nah, usahakan nilai rapotnya itu terus naik gitu ya, sehingga nilai rata-rata Sidaniranya itu kalau bisa nih ya mami-mami semuanya di atas 90 gitu ya. Nah, selain itu juga pastikan anak mami semuanya ikut lomba ya, lomba nasional yang memang itu diadakan oleh Kementerian Pendidikan gitu ya, atau lomba-lomba olimpiade gitu ya, OSN seperti itu. Kemudian juga yang ada cap kementeriannya gitu ya, istilahnya ada cap standar nasionalnya. Kenapa sih harus ikutan lomba? Karena itu juga diperhitungkan untuk menjadi penilaian gitu ya. Selain nilai prestasi akademik, ada juga penilaian nilai prestasi non akademiknya soalnya gitu. Jadi pastikan punya nilai Sidanira yang bagus, prestasi yang di sekolahnya, dan juga pastikan juga punya tambahan lomba-lomba atau sertifikat gitu ya dari kementerian gitu ya, seperti itu. Nah, kebetulan kalau Kak Caca itu yang pertama ini dia memang nggak ikut lomba-lomba nih, nggak banyak ikut lomba ceritanya.
Tapi karena memang dia masuknya memilih FSRD ITB gitu ya, jadi ada portofolio yang memang harus dimasuk ke dalam tes penilaiannya itu. Jadi waktu aku cerita Kak Caca dulu nih ya, waktu tahun 2024 itu dia pilihnya tuh pengennya FSRD gitu. Nah akhirnya kita ada beberapa opsi gitu ya yang memang kita pilih, dan juga aku riset juga gitu ya tentang keketatannya gitu ya. Nah apa sih itu keketatan? Keketatan itu adalah seberapa banyak sih gitu ya calon mahasiswa yang memang berminat gitu masuk ke universitas itu, dan seberapa banyak juga lowongan yang tersedia gitu. Jadi semakin besar presentase keketatan tersebut itu akan semakin sulit gitu. Jadi usahakan yang, tapi nggak ada juga sih ya mami-mami susah ya tapi usahakan yang memang keketatannya tuh nggak terlalu nggak terlalu besar gitu, karena semakin besar itu semakin sulit gitu. Dan pastikan juga nilainya besar gitu ya. Kalau memang kita pede untuk masuk ke favorit, itu ya nilainya juga harus besar gitu, nilai sidang nilai rapotnya gitu ya. Nah kebetulan untuk FSRD itu harus ada portofolio, memang portofolio yang memang diminta ada temanya gitu ya, tema harus menggambar apa gitu. Nah itu disubmit 2 minggu sebelum SMBP itu berakhir gitu. Jadi dalam 2 minggu itu Kak Caca tuh buat gambar gitu ya. Gambarnya tuh cuma pakai pensil, tapi dia harus bisa mendeskripsikan gambar itu seperti realita gitu ya, kayak 3 dimensi, pakai arsiran, pakai perspektif, pakai gradasi gitu ya, seperti bentuk-bentuk seni rupa pada umumnya gitu ya, penilaian perspektif yang memang harus dinilai di seni rupa itu gitu, di gambar tersebut begitu. Nah kalau memang anak-anak mami ada yang suka gambar begitu ya, coba dilatih gitu ya mulai dari sekarang. Mungkin bisa ikut les juga kalau memang perlu gitu ya. Tapi sih kemarin Kak Caca memang sudah bakat begitu ya, nggak ikutan les juga gitu ya, tapi memang dia portofolionya memang bagus gitu ya, akhirnya ya lolos begitu ya, masuk ITB FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB begitu. Nah kalau Kak Cawa nih yang kedua itu memang dia anaknya aktif banget gitu ya. Selain aktif OSIS, kemudian juga aktif menjadi pemuda-pemudi HAM dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah itulah yang menjadi nilai tambah buat Sawa untuk jalur prestasi non akademiknya. Nah itu yang memang kita submit juga waktu SMBP begitu ya. Jadi ya alhamdulillah dua-duanya lolos nih mami-mami semuanya, alhamdulillah. Nah kemudian kita lanjut ke yang SMBT. Nah oh ya, perlu mami-mami tahu juga kalau jalur SMBP itu saingannya itu bukan hanya ya, memang kuotanya itu hanya 20% gitu ya, 20% dari total keseluruhan jumlah mahasiswa di fakultas tersebut begitu ya, kuotanya itu. Cuma tingkat apanya ya, mungkin kalau boleh dibilang sebaiknya ngambil SMBP. Kenapa? Karena itu saingannya hanya siswa eligible seluruh nasional Indonesia aja gitu, seluruh Indonesia aja gitu. Nah sedangkan yang SMBT atau yang jalur tes itu kan selain yang tahun ini gitu ya, mahasiswa yang memang tahun ini, tapi juga kan 2 tahun ke belakang gitu yang memang masih ingin masuk ke perguruan tinggi negeri begitu ya. Jadi saingannya tuh tambah banyak begitu. Dan yang terakhir adalah yang jalur mandiri. Nah kalau jalur mandiri itu kayak swastanya gitu ya, swastanya negeri. Kenapa? Karena ada uang pangkalnya atau yang biasa disebut uang bangunan mungkin ya. Nah kalau di jalur prestasi itu nggak ada, kita hanya bayar
uang semesterannya saja gitu ya, mami-mami semuanya. Jadi usahakan gitu ya, mami-mami juga terus mendampingi gitu ya, mendampingi anak-anaknya, karena biar bagaimanapun pasti akan ada rasa takut gitu ya, takut nggak masuk gitu, ada rasa aduh bisa nggak ya gitu ya. Tapi nggak usah khawatir mami-mami, kalau memang nilainya bagus dan anaknya berprestasi, nggak usah takut, dan memang juga menjadi siswa eligible, ya udah gitu, dicoba aja dulu. Nggak ada kata yang nggak mungkin ya kalau dicoba dulu gitu. Jadi jangan ngerasa takut duluan, nggak pede duluan, karena ada anak saya juga yang seperti itu, begitu takut nggak masuk ITB gitu loh bun gitu, tapi saya paksakan dia usaha dulu, ini coba dulu gitu, kita kan belum tentu tahu hasilnya seperti apa, ternyata lolos gitu ya mami-mami semuanya. Jadi ya semuanya apapun jalannya, kalau memang masuk menjadi siswa eligible, pastikan itu sesuai minat dan bakatnya dari yang diinginkan ya, dari anak mami-mami semuanya. Jangan juga dipaksakan jurusannya, karena biar bagaimanapun yang akan menjalankan kuliah itu kan anak-anak gitu ya. Jadi pastikan itu memang sesuai dengan minat dan bakatnya, dan jangan lupa di-assess dulu kalau bisa dia itu bakatnya di mana, talentnya di mana gitu ya. Jangan paksakan kita dia harus menjadi dokter padahal dia nggak siap gitu ya untuk hitung-hitungannya atau seperti apanya gitu ya dalam perkuliahannya gitu. Jadi pastikan itu sesuai dengan minat dan bakat dari anak gitu. Jangan memaksakan jurusan yang diinginkan oleh orang tua gitu ya. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah pastikan juga nilai dalam rapot itu adalah naik ya. Jadi dari kelas 2 semester 1 semester 2-nya naik, kemudian yang kelas 3 semester 1-nya juga naik gitu. Dan usahakan rata-rata nilai sidaniranya itu adalah 90, seperti yang tadi Teknisa sudah jelaskan ya. Dan yang ketiga juga pastikan riset dulu keketatannya. Dan biasanya kalau kita di Google tuh ya suka keluar tuh, kayak misalkan jurusan HI itu rata-rata nilai sidaniranya harus berapa gitu, 80 berapa atau 90 berapa gitu. Nah itu biasanya tiap jurusan tuh udah ada tuh historicalnya dari tahun lalu gitu. Jadi itu bisa jadi acuan untuk mami-mami semuanya memilih jurusan apa sesuai dengan nilai yang ada gitu. Itu acuannya tuh seperti itu gitu. Atau juga bisa pengennya masuk jurusan ini, nilainya masuk nggak gitu. Nah kalau misalkan nilainya dikit lagi, ya kita boosting pakai nilai yang non akademiknya gitu, yang ikut lomba tadi ya, dari mulai lomba olimpiade gitu ya. Kebetulan Kak Salwa juga pada saat itu ikut lomba nasionalnya OSN yang matematika dan bahasa Inggris gitu. Nah selain yang Kemenkumham tadi gitu, pemuda-pemudi HAM tadi gitu, jadi itu memang ngeboosting nilainya, alhamdulillahnya lolos juga gitu. Mungkin itu pengalaman yang bisa Teknisa sharingkan ke mami-mami semuanya. Semoga bermanfaat, dan Teknisa doakan tentunya ya yang lagi galau gitu ya, anaknya ini pilih universitas apa, jurusan apa gitu ya. Mudah-mudahan bisa tercerahkan dengan sharingnya Teknisa ini. Terima kasih banyak ya mami-mami semuanya atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di vlog selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.